Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Financial Freedom atau kemerdekaan di dalam aspek keuangan. Seringkali manusia itu dalam hidupnya bekerja keras demi menghasilkan uang. Nah, tips supaya kita bisa mengelola uang itu dengan baik dan benar adalah kita mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan, karena Tuhan ingin bahwa manusia diberikan mandat untuk digenapilah rencana Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Manusia diberikan kehendak bebas dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah di dalam setiap aspek kehidupannya. Sama juga kita harus wajib mengelola keuangan kita dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya ada tips untuk bagaimana sih Alkitab itu, apa yang dikatakan Alkitab tentang uang. Nah, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 6. Siapa mencintai uang tidak akan pernah merasa cukup. Nah, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai dengan kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, dari ayat ini aja kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh mempunyai keinginan yang lebih dalam terhadap uang, tetapi kita harus mempergunakan uang itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Dialah center of life, pusat kehidupan kita. Dialah harta karun kita yang paling mulia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga poin kedua, Tuhan yang memberi Anda kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Dibaca yuk di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 18, dikatakan bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan itu meneguhkan kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghasilkan uang, menghasilkan kekayaan yang lebih berharga. Kekayaan itu ya uang, tetapi uang ini adalah harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Dan tidak boleh uang itu dijadikan berhala, ya saudara ya. Melainkan uang itu harus kita hasilkan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang ketiga adalah Anda tidak dapat melayani Tuhan dan uang sekaligus. Dalam Matius 6:24 dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabadikan Allah kepada Mamon. Kalau Mamon bisa kita kendalikan,
dengan sebaik-baiknya, haruslah kita mempergunakan mamon itu dengan baik untuk satu tujuan, yaitu kita harus berfokus kepada Tuhan, meninggalkan dunia, berfokuslah kepada Tuhan dan menghasilkan sebuah penghasilan atau uang untuk pekerjaan Tuhan. Kita diciptakan dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan, karena manusia dikembalikan kepada rancangan semula Allah, supaya rencana Allah itu dapat tergenapi di dalam hidup kita. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Harus kita mau kendalikan. Kita harus mau mengabdi kepada Tuhan Yesus, karena dialah pusat kehidupan umat percaya, satu-satunya hidup yang memberikan sebuah ambisi untuk bekerja keras demi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat sekarang, jangan serakah. Ojo serakah akan uang. 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mau dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Maksudnya kita menghasilkan sesuatu, kita menciptakan sesuatu dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh serakah. Di dalam hidup ini tidak boleh serakah. Justru dalam hidup ini kita harus mau menghasilkan buah kehidupan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya di dalam Filipi 1 ayat 22 dikatakan bahwa jika aku harus hidup dalam dunia ini, aku berarti bekerja menghasilkan buah. Bekerja menghasilkan buah, yaitu buah apa? Buah ketaatan. Buah ketaatan yang sejati diperoleh ketika kita mau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Bukan karena paksaan, tetapi kita merindukan hadirat Tuhan itu nyata. Kita ingin melihat breakthrough, terobosan yang baru di dalam hidup kita melalui apa? Tindakan kita kepada Tuhan. Apakah tindakan kita itu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Itu. Dan juga dalam menghasilkan uang, kita juga diajarkan untuk memberikan kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang yang kelima, siapa serakah mengganggu rumah tangganya. Amsal 15 ayat 27 dikatakan bahwa siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa yang membenci suap akan hidup. Siapa serakah mengganggu rumah tangganya. Nah, kita dalam kehidupan rumah tangga juga kita harus memprioritaskan uang itu untuk kebutuhan yang utama. Kita tidak boleh memprioritaskan keinginan kita terhadap barang yang lain, tetapi harus mengutamakan kebutuhan kita terhadap kebutuhan dan mau mengelola
uang itu dengan sebaik-baiknya, dengan bijak, supaya dengan satu tujuan kita mencari uang dengan bekerja keras, titik darah penghabisan itu kita bekerja keras supaya untuk satu tujuan, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah 5 poin yang saya bahas, 5 poin yang saya bagikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas atau merasa cukup. Yang kedua, Tuhan memberi kemampuan menghasilkan kekayaan. Yang ketiga, Anda tidak dapat melayani Tuhan dan uang sekaligus. Yang keempat, jangan serakah terhadap uang. Ojo serakah pada uang. Dan siapa serakah mengganggu rumah tangganya. Nah, dari 5 poin ini saya dapat simpulkan bahwa kita menghasilkan atau menciptakan sebuah barang dengan cara apa? Kita mau bekerja keras menghasilkan uang dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di setiap waktu kehidupan kita, di segala aspek dan sektor di bidang kita masing-masing, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di setiap momen kehidupan kita, setiap peristiwa hidup kita, agar hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat, hidup memberikan buah kehidupan yang baik bagi sesama kita, agar hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat dan berbahagia menurut kehendak Tuhan. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.